Widya Milinda, NIMT 2018-844. Kali ini saya akan menjelaskan poin 1, yaitu definisi dan tujuan dari tata tertib sekolah. Menurut Mulyono, tahun 2000, halaman 14, definisi tata tertib adalah kumpulan aturan-aturan yang dibuat secara tertulis dan mengikat anggota masyarakat. Pengertian tata tertib sekolah sendiri menurut Depdikbud tahun 2001 halaman 37, tata tertib sekolah adalah aturan atau peraturan yang baik dan merupakan hasil pelaksanaan yang konsisten dari peraturan yang ada. Secara umum, tata tertib sekolah dapat diartikan sebagai ikatan atau aturan yang harus dipatuhi oleh warga sekolah tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Tujuan dari tata tertib sekolah sendiri yaitu berguna untuk mencegah perilaku negatif yang tidak sesuai dengan lingkungan sekolah. Selain itu, untuk membiasakan diri bagi siswa, guru, aparat sekolah untuk selalu bersikap baik dan taat akan peraturan yang ada sehingga tidak banyak melakukan pelanggaran di sekolah. Selain itu, terdapat tujuan lainnya dari tata tertib sekolah sebagai berikut. 1. Agar siswa mengetahui tugas, hak, dan kewajibannya. Agar siswa mengetahui hal-hal yang diperbolehkan dan kreativitas meningkat serta terhindar dari masalah-masalah yang dapat menyulitkan dirinya. Ketiga, yaitu agar siswa mengetahui dan melaksanakan dengan baik seluruh kegiatan yang telah diprogramkan oleh sekolah baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Dalam pelaksanaan tata tertib sekolah akan dapat berjalan dengan baik jika guru, siswa, dan aparat sekolah saling mendukung atau konsisten dalam menjalankan tata tertib tersebut sehingga mampu meningkatkan kualitas tingkah laku mereka. Selanjutnya, tipe-tipe kepatuhan siswa terhadap tata tertib sekolah. Menurut Graham, ada 4 faktor yang merupakan dasar kepatuhan seseorang terhadap nilai tertentu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, normativis adalah kepatuhan yang biasanya pada norma-norma hukum. Selanjutnya dikatakan bahwa kepatuhan ini terdapat dalam 3 bentuk, yaitu A. Kepatuhan terhadap nilai atau norma, B. Kepatuhan pada proses tanpa memedulikan normanya, dan C. Kepatuhan pada nilai hasilnya atau tujuan yang diharapkan dari kepatuhan itu. Yang kedua, integralis, yaitu kepatuhan yang didasarkan pada kesadaran dengan pertimbangan-pertimbangan yang rasional. Yang ketiga, fenomenalis, yaitu kepatuhan berdasarkan suara hati atau sekedar basa-basi. Dan yang keempat, yang terakhir adalah hedonis, yaitu kepatuhan berdasarkan kepentingan diri sendiri. Dari keempat faktor yang tersebut yang menjadi dasar kepatuhan setiap individu tersebut. Tentu saja yang kita harapkan adalah kepatuhan yang bersifat normativis, yaitu kepatuhan pada norma-norma hukum. Sebab kepatuhan semacam ini adalah kepatuhan yang didasari kesadaran akan nilai tanpa memedulikan apakah tingkah laku itu menguntungkan untuk dirinya sendiri atau tidak. Namun, dalam sumber yang sama juga dijelaskan pula, dari 4 faktor ini terdapat 5 tipe kepatuhan sebagai berikut. Yang pertama, authoritarian, yaitu suatu kepatuhan tanpa reserve atau kepatuhan yang ikut-ikutan. Yang kedua, konformis. Kepatuhan tipe ini mempunyai 3 bentuk, yaitu A. Konformis directed, yaitu penyesuaian diri terhadap masyarakat atau orang lain. Yang B. Konformis hedonis, yakni kepatuhan yang berorientasi pada untung rugi. Dan C. Konformis integral, adalah kepatuhan yang menyesuaikan kepentingan diri sendiri dengan kepentingan masyarakat. Yang ketiga, hedonik psikopatik, yaitu kepatuhan pada kekayaan tanpa memperhitungkan kepentingan orang lain. Dan yang terakhir, supramoralis, yaitu kepatuhan karena keyakinan yang tinggi terhadap nilai-nilai moral.
Selanjutnya adalah nilai dan norma dalam institusi pendidikan. Nilai sebagai konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar siswa dan siswi mengenai hal-hal yang harus mereka anggap penting dalam kehidupan, terutama dalam lingkungan sekolah. Secara umum, nilai juga dapat diartikan sebagai hal-hal mengenai apa yang dianggap buruk dan baik oleh masyarakat. Fungsi nilai sendiri ialah sebagai faktor pendorong dan sekaligus menuntut siswa untuk berbuat baik, sebagai petunjuk arah, sebagai benteng perlindungan, sebagai alat solidaritas dan pemersatu, sebagai alat pengawas, dengan daya tekan dan peningkatan tertentu. Secara singkat, manfaat nilai dalam lingkungan sekolah adalah dapat dijadikan petunjuk arah bersikap dan bertindak, mengontrol sikap dan tindakan siswa, serta memotivasi para siswa untuk menuju arah tindakan yang positif dan dinilai baik oleh lingkungan sekitar. Contoh nilai itu adalah seperti berperilaku sopan kepada yang lebih tua, baik kepada guru, staf, TU, karyawan, satpam, dan sesama, menghargai yang lebih muda atau seangkatan, mengajukan pertanyaan dengan bahasa yang sopan saat tidak memahami materi yang diajarkan. Norma di sekolah dipahami sebagai aturan yang berlaku di dalam lingkungan sekolah yang disertai sanksi bagi siswa yang melanggar aturan tersebut. Sanksi dapat berupa teguran, denda, maupun hukuman fisik. Norma secara umum juga dapat diartikan sebagai kaidah yang berisi perintah dan larangan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan untuk mengatur perilaku manusia agar tercapai ketertiban dan kedamaian. Norma sangat dibutuhkan untuk mewujudkan nilai-nilai sosial. Fungsi norma di dalam lingkungan sekolah adalah sebagai aturan atau pedoman tingkah laku dalam masyarakat. Kemudian sebagai alat untuk menertibkan dan menstabilkan kehidupan sosial, sebagai sistem kontrol sosial dalam masyarakat. Secara singkat, manfaat norma dalam lingkungan sekolah adalah dengan adanya norma, kita dapat mengerti tindakan apa yang pantas dilakukan dan apa yang tidak pantas dilakukan. Contoh norma sendiri adalah seperti kita mematuhi tata tertib yang ada di sekolah, yaitu seperti membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan kelas dan sekolah, tidak merokok di lingkungan sekolah, menghormati guru, menjaga nama baik sekolah, dan menjaga fasilitas yang dimiliki oleh sekolah.